Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febrian. Bersama dua rekan saya yaitu Rafika Amanirele dan Widya Seja akan mempresentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Susu UHT Frisian Flag. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri pertama yaitu Widya Seja, pemateri kedua Rafika Amanirele, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Windy Febrian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Widya saja selaku pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil survei dari kelompok kami. Latar belakangnya yaitu semakin banyaknya merek susu siap minum yang ada, membuat perusahaan PT UHT Frisian Flag harus bersaing dengan perusahaan lain untuk memenangkan pasar. Salah satu cara mengenal pasar sasaran adalah dengan cara mengenal konsumen melalui tipe perilaku yang menjadi sasarannya. Adapun nama-nama perusahaan produsen susu di Indonesia, yang pertama itu ada PT Ultra Jaya, yang kedua ada PT UHT Frisian Flag, yang ketiga, dan masih banyak PT-PT lainnya. Pangsa pasar susu cair itu sendiri, kalau dari PT Ultra Jaya Tbk itu 60%, kalau PT UHT Frisian Flag itu 30%, dan 10% lainnya itu dari perusahaan-perusahaan lain. Adapun tujuan dari survei kami yang pertama itu untuk mengetahui spesifikasi produk susu UHT Frisian Flag. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui karakteristik konsumen. Untuk lebih mengetahui karakteristik konsumen itu lebih banyak perempuan, laki-laki yang mengkonsumsi susu tersebut. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui proses pengambilan keputusan. Di sini para konsumen membeli susu Frisian Flag itu karena apa? Apa karena harga lebih murah atau memang rasa yang dimiliki oleh susu Frisian Flag ini memang lebih enak. Nah, yang terakhir itu untuk mengetahui analisis menggunakan analisis Fishbane. Nah, ini untuk metode pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan, survei kami dilakukan melalui media Google Form dengan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan. Survei mulai dilakukan dari tanggal 8 Desember hingga 12 Desember 2020 kemarin. Nah, metode pengumpulan data pada pelaksanaan survei untuk memperoleh data yaitu menggunakan dua metode, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk metode analisis datanya, model sikap Fishbane. Ini adalah contoh dari kuesioner Google Form kami yang telah kami laksanakan. Ini adalah hasil data diagram dari para konsumen yang telah mengisi. Baiklah, sekian. Baik, terima kasih kepada rekan saya Widya Seja atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafika Amanirele selaku pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk berdasarkan jenis kelamin, konsumen susu Frisian Flag ini kebanyakan adalah kaum wanita atau perempuan, yaitu sebanyak 82%. Kemudian sisanya ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 18%. Dilihat dari usianya, karakteristik konsumen susu Frisian Flag didominasi oleh usia 15-20 tahun, yaitu sebanyak 68%, kemudian usia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 30%, dan sisanya di atas 25 tahun. Kemudian untuk tingkat pendidikan, karakteristik konsumen susu Frisian Flag didominasi oleh diploma dan S1, kemudian sisanya SMA yaitu sebanyak 18%. Kemudian ini ada daftar pertanyaan kuesioner yang telah kita sebar melalui Google Form. Yang pertama itu tentang alasan atau motivasi konsumen dalam membeli susu Frisian Flag di Indomaret. Kebanyakan dari konsumen memilih alasan untuk membeli susu Frisian Flag di Indomaret ini karena sedang ingin membeli susu dan juga karena adanya kebutuhan. Kemudian yang kedua, manfaat yang dirasakan oleh konsumen setelah membeli susu Frisian Flag ini karena didominasi oleh rasanya yang enak dan juga karena ada manfaat kesehatan oleh susu Frisian Flag ini sendiri. Kemudian frekuensi membeli susu Frisian Flag dalam 1 minggu di Indomaret ini sebanyak 1 kali. Dari mana konsumen tahu tentang susu Frisian Flag ini? Kebanyakan dari konsumen ini tahu tentang susu Frisian Flag ini melalui anggota keluarga dan juga melalui media online. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat, hal yang menjadi fokus konsumen dalam membeli ini karena
harga susu Frisian Flag yang terjangkau dan juga adanya promo di Indomaret. Kemudian pengaruh promosi ini ternyata juga berpengaruh kepada konsumen sehingga konsumen ini tertarik untuk membeli. Hal yang menjadi pertimbangan utama konsumen dalam membeli susu Frisian Flag ini kebanyakan karena lokasinya yang mudah dijangkau dan juga kan harga yang terjangkau dan adanya variasi rasa. Kemudian konsumen dalam memutuskan membeli susu Frisian Flag di Indomaret ini kebanyakan dari mereka ini tergantung situasi dan tidak direncanakan. Kemudian waktu yang tepat biasanya konsumen membeli susu Frisian Flag di Indomaret ini biasanya didominasi awal bulan dan juga hari libur. Terima kasih kepada rekan saya Rafika Amanirele atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, analisis Fishbein. Hasil peningkatan tingkat kepentingan atribut susu UHT Frisian Flag menunjukkan bahwa responden menilai atribut susu UHT Frisian Flag baik, yaitu atribut rasa dengan skor 3,6 sesuai dengan tabel di atas. Kemudian, tingkat kepercayaan atribut atau belief susu UHT Frisian Flag rasa merupakan atribut penting di antara atribut-atribut yang lainnya. Nah, dengan nilai rata-rata atribut tertinggi yaitu 3,8 poin. Nah, berdasarkan tabel susu UHT Frisian Flag, merupakan pertimbangan responden dalam memilih susu UHT merupakan atribut paling disukai untuk dikonsumsi. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama karakteristik konsumen susu UHT Frisian Flag. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, susu UHT Frisian Flag ini didominasi oleh wanita sebanyak 82% dari total keseluruhan responden. Kemudian berdasarkan usia, susu UHT Frisian Flag dikonsumsi terbanyak pada rentang usia 15 sampai 20 tahun, yaitu 34 orang atau 68% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan terbanyak yaitu pendidikan diploma, yakni 22 orang atau 44% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah proses keputusan pembelian produk susu UHT Frisian Flag di Indomaret itu salah satu alasannya karena mayoritas konsumen memang sedang ingin membeli susu dengan frekuensi pembelian 1 kali dalam seminggu. Kemudian konsumen juga menilai bahwa rasa susu UHT Frisian Flag enak sehingga konsumen memutuskan untuk membeli. Hal pertimbangan lainnya yaitu konsumen memutuskan membeli karena harganya yang terjangkau, serta terpengaruh membeli karena adanya promosi dan juga tergantung situasi dan juga konsumen ini biasanya membeli susu UHT Frisian Flag pada waktu awal bulan. Ini terjadi karena mayoritas konsumen adalah perempuan sehingga pemenuhan kebutuhan biasanya dibeli pada awal bulan. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada presentasi kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.